Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Aswinda. Saya absen 34 dari kelas 12 MIPA 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang novel sejarah yang berjudul Max Havelaar. Pada tahun 1859, Edward Weesdeker, seorang keturunan Belanda yang begitu membela Indonesia, menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku ini, De Weesdeker menggunakan nama samaran yaitu Multatuli. Arti judul buku Max Havelaar adalah lelang kopi perusahaan dagang Belanda. Isi buku ini berupa kritikan akan kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial Belanda pada masa penjajahan. Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai jalinan kisah cerita. Mulainya adalah kisah tentang Batavus Droogstoppel, seorang pedagang kopi, dan contoh yang tepat tentang seseorang yang kaya tetapi kikir. Cerita ini merupakan simbol bagaimana Belanda mengeruk keuntungan di daerah jajahannya, hingga tentang kekejaman yang diakibatkan oleh penerapan sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan penduduk pribumi dijerat kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Cerita di Max Havelaar menyebabkan kegaduhan dan mengguncang hebat sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda. Akibatnya, untuk menebus kesalahan itu, Belanda menerapkan politik etis, politik balas budi, dengan cara memperbolehkan kaum pribumi untuk memperoleh pendidikan. Yang awalnya, Belanda melakukan itu dengan dua tujuan. Tujuan yang nampak dari luar seolah-olah menebus kesalahan atas politik tanam paksa yang dilakukan. Namun, di balik itu, tujuan tersembunyinya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga administrasi tingkat rendah, yang idealnya tidak perlu dilakukan oleh orang Belanda, namun cukup dilakukan oleh tenaga pribumi yang telah disekolahkan. Tapi, sekali roda berputar, dia tak dapat lagi dihentikan. Dari tenaga terdidik rendahan inilah kelak lahir kelas golongan terpelajar yang memiliki kesadaran akan kemerdekaan Indonesia. Kritikan dan penghargaan. Pada awalnya, buku ini menerima banyak kritikan. Namun, buku ini masih diterbitkan sampai sekarang dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Bahkan, penulis Indonesia, Pramudia Ananta Toer, merujuk buku ini dalam The New York Times tahun 1999 sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai sosial. Terdapat pada seorang humanis yang memegang prinsip kemerdekaan individu yang terbebas dari perbudakan. 2. Nilai budaya. Novel ini menceritakan tentang penderitaan rakyat Banten yang dijajah oleh Belanda. Pelajarannya adalah tentang perjuangan yang pantang menyerah melawan penjajahan Belanda. Yang ketiga, nilai moral, nilai kemanusiaan, kepedulian, dan empati, di mana De Weesdeker memiliki kepedulian dan empati akan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pesan dan amanat. 1. Raihlah pendidikan setinggi mungkin agar kemerdekaan yang kita peroleh tidak jatuh ke tangan bangsa lain. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Lakukanlah hal yang semestinya tanpa merugikan orang lain. 3. Penguasaan teknologi pada zaman sekarang harus diimbangi dengan sejarah dan budaya bangsa kita. Interpretasi dalam kehidupan sekarang. 1. Dalam kehidupan sekarang, banyak ditemukan penjajahan di negeri ini, seperti perbedaan hukum antara rakyat miskin dan para pejabat. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang dijerat kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan karena banyaknya tokoh politik yang melakukan korupsi.